Renungan Harian Minggu 23 Juli 2023. Nas bacaan Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Tema mingguan, hidup bersama yang ramah dan peduli kepada anak. Dalam spirit Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2023, LPJ GPM memfokuskan tema khotbah, hidup bersama yang ramah dan peduli terhadap anak. Tema ini menekankan dua hal penting, yaitu pertama, gereja harus menjadi rumah aman dan nyaman bagi anak-anak bertumbuh secara utuh. Kedua, gereja berpihak membela dan menjamin hak-hak hidup anak. Secara faktual, banyak anak rentan dan terabaikan dalam pelayanan gereja. Terbukti banyak kasus yang diekspos media dan ada di sekitar kita. Kasus anak mengalami tindak kejahatan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, fisik, psikis, verbal, pelecehan seksual, pekerja anak, penculikan, dan sebagainya. Tindakan ini terjadi di lingkaran dan lingkungan terdalam, yaitu keluarga, sekolah, dan di sekitar kita. Hari ini kita belajar dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Bagaimana membangun perlindungan atas hak hidup anak. Belajar dari teks ini adalah dibagi dalam beberapa pikiran teologis, yaitu pertama, kehadiran anak menjadi ancaman bagi Mesir. Kelahiran dan pertumbuhan anak-anak Israel disikapi ganda. Dari perspektif Israel, kelahiran dan pertumbuhan anak merupakan anugerah dan aset keluarga. Sebaliknya, bagi Mesir, anak dianggap menjadi ancaman politik, beban sosial, dan ekonomi. Pertumbuhan populasi anak-anak Israel, baik angka dan kualitas, menimbulkan kecemburuan sosial dan ancaman politik. Tren statistik kenaikan anak-anak Israel sebagai perantau sangat pesat berlipat ganda. Persentase jauh lebih banyak dari orang Mesir sebagai pribumi. Dikotomi pendatang pribumi berkembang kuat dalam narasi ini. Kehadiran anak-anak diprediksi akan menjadi ancaman politik bagi Mesir. Isu ini semakin dipertajam dalam cerita dengan kehadiran sosok Firaun yang tidak mengenal dan mengetahui jasa Yusuf sebagai anak Israel bagi Mesir. Logika politis Mesir, banyak anak menjadi ancaman politis bagi Mesir. Secara persentase, populasi angka Mesir, Israel, pribumi, pendatang sudah tidak berimbang. Mesir kalah telak. Anak sebagai aset keluarga, masyarakat, dan negara dijadikan tumbal kepentingan politik. Ketika anak dilihat sebagai aset keluarga, negara, dan masyarakat, nilai dirinya teredukasi menjadi aset dan objek yang dipakai untuk nilai utilitas politik, agama, sosial, dan ekonomi. Kehadiran anak-anak Israel menjadi beban dan ancaman politik dan korban kecemburuan sosial. Kedua, rencana penghambatan hak hidup anak. Sebagai ancaman politik, Firaun memakai otoritas kekuasaan dan kekerasan negara untuk menghambat pertumbuhan anak. Akses untuk hidup dan bertumbuh terbatas. Dua rencana kejahatan Firaun, yaitu kerja paksa, penindasan dan pembunuhan setiap bayi laki-laki Israel melalui dua bidan Mesir, yaitu Sifra dan Puah. Rencana kejahatan besar negara dan korbannya adalah anak-anak yang tidak berdosa. Ambisi dan kebencian politik mengorbankan hak hidup anak-anak. Hati-hati jika nilai anak menjadi sumber pertikaian politik. Banyak orang tua menjadikan anak-anak menjadi tameng konflik. Orang tua dan keluarga berkonflik, anak korbannya. Kadang
kita mematikan hak hidup dan kebebasan anak-anak karena ambisi kita. Anak menjadi korban ambisi orang tua. Anak tidak memiliki kebebasan penuh atas diri, perasaan, pikiran, dan harapan hidupnya. Harapan hidupnya ditentukan oleh keinginan dan ambisi orang tua. Yang ketiga, perempuan pejuang kehidupan dan diberkati. Rencana kejahatan negara penguasa bagi kaum asing diubah Tuhan menjadi jaminan hidup dan berkat bagi anak. Tuhan memakai Sifra dan Pua untuk menjamin kelangsungan hidup generasi Israel. Bidan perempuan mampu menjamin hak-hak hidup anak-anak Ibrani karena hati mereka dipenuhi rasa takut Tuhan. Kedua bidan ini memilih takut Tuhan daripada takut penguasa. Perempuan hebat yang rela berkorban dan mempertaruhkan keselamatan hidup demi kehidupan anak-anak asing. Masa depan dan kehidupan anak-anak kita hanya perlu dibangun dan dirintis dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan hanya bangun masa depan anak-anak kita dengan uang, fasilitas yang hebat, dan kemudahan lainnya. Tapi didiklah dan besarkanlah anak-anak kita dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Seperti dimodelkan dan diteladankan Sifra dan Pua, takut Tuhan, berkorban dan berjuang untuk hidup anak-anak. Bagaimana dengan gereja? Gereja secara institusi, persekutuan maupun pribadi harus menjadi gereja yang ramah dan peduli terhadap anak. Caranya adalah jangan diskriminasi terhadap anak dalam rumah, sekolah, atau di mana saja. Tidak ada merek anak pribumi dan pendatang, anak minoritas, anak mayoritas, anak kota, atau anak desa. Semua sama. Perlakukan dan beri jaminan hidup sama bagi semua anak. Semua anak adalah aset keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Berikanlah yang terbaik kepada anak. Didiklah anak dengan hati yang takut Tuhan dan tulus. Anak yang dididik dan dibesarkan dengan spirit akan berbuah baik. Hargailah hak hidup anak. Jadikanlah anak bukan sebagai pemenuhan ambisi orang tua, tetapi berikan anak kemandirian berpikir dan bertindak agar anak mampu berdiri atas kakinya sendiri. Jadilah pendoa bagi anak, jadilah pembimbing anak, dan jadilah penjamin hak hidup anak. Selamat Hari Anak Nasional. Amin.